Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Prahara Alvaris dengan NIM 2008203118 dan Intan Nur Aisyah dengan NIM 2008203143. Kami berdua berasal dari kelompok sektor emas. Di sini kami akan menjelaskan tentang dua perusahaan emas, yaitu MDKA dan HRTA. Baik, selanjutnya adalah MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. PT MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan emas, perak, dan tembaga melalui anak perusahaannya. Aset utama perusahaan adalah pertambangan Tujuh Bukit yang merupakan proyek emas dan tembaga yang belum dikembangkan yang berlokasi di Banyuwangi, Indonesia. Anak perusahaannya adalah PT Bumi Sukses Indo, PT Damai Sukses Indo, dan PT Cinta Bumi Sukses Indo. PT MDKA ini didirikan pada tanggal 5 September 2012 dengan kode industri B143, yaitu PT yang bergerak di sektor barang baku atau pertambangan dengan subsektor barang baku atau logam dan mineral lainnya. PT MDKA yaitu memiliki tanggal IPO pada 19 Juni 2015 dengan jumlah saham beredar 24,11 miliar lembar dengan kapitalisasi 72,33 triliun. Dengan rincian pemegang saham yang di atas 5%, yaitu yang pertama MT Matra Daya Mustika dengan 12%, Garibaldi Thohir dengan 8,083%, PT Swarna Arta Mandiri dengan 5,588%, PT Saratoga Investama Serdaya Tbk dengan 16,888% dan masyarakat 52,354%. PT MDKA ini memiliki Dewan Komisaris, yaitu Edwin Suryajaya sebagai Presiden Komisaris dan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur. Dapat kita lihat juga pada tabel, yaitu PT MDKA atau Media Copper Gold Tbk memiliki nilai aset yang selalu naik, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan untuk hutang pada PT MDKA ini selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 yaitu mengalami penurunan hutang sebesar 13,31%. Selain itu selalu naik dari tahun 2016 hingga 2022. Sedangkan pada modal, PT ini mengalami penurunan pada tahun 2016. Untuk tahun 2007 sampai 2012 selalu mengalami kenaikan. Untuk yang terakhir atau untuk nilai buku dapat kita lihat pada tabel, yaitu selalu mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai membahas PT HRTA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Intan Nur Aisyah. Perusahaan HRTA atau Harta Dinata Abadi Tbk berdiri pada tanggal 29 Maret tahun 2004 dengan kode industri E411, sektor barang konsumen non-primer atau industri barang konsumsi. Subsektornya pakaian dan barang mewah serta industri pakaian dan barang mewah. Emiten sejenisnya yaitu ERTX, PBRX, Polu, RICY, dan TRIS. Tanggal perusahaan ini terdaftar di BEI yaitu pada tanggal 21 Juni tahun 2017.
dengan jumlah saham yang beredar yaitu 4,61 miliar lembar dan kapitalisasinya 1,82 triliun. Pemegang saham di atas 5%, salah satunya yaitu PT Terang Anugrah Abadi dengan 70,84%. Dewan Komisaris yaitu Ferriyadi Hartadinata sebagai komisaris utama serta direksi Sandra Sunanto yaitu direktur umum. Anak perusahaannya yaitu ada 2, PT Aurum Digital Internusa Perdagangan dan Jasa 90% dan PT Gemilang Harta Dinata Abadi atau Pegadaian 99%. Perusahaan pesaing yang sejenis dengan HRTA atau Harta Dinata Abadi Tbk yaitu adalah perusahaan MDKA. Pada data laporan keuangan perusahaan HRTA Harta Dinata Abadi Tbk terdapat aset, hutang, dan modal. Tercantum di sini untuk aset mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 ini selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk hutang sempat mengalami penurunan tahun 2016 dan 2017, kemudian meningkat kembali sejak 2018 sampai dengan 2022. Untuk modalnya sendiri pada perusahaan HRTA selalu mengalami peningkatan sejak 2016 sampai dengan 2022. Dan nilai bukunya juga selalu mengalami peningkatan mulai dari 2016 sampai dengan 2022. Sejak dulu, kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia tak pernah lepas dari emas. Baik untuk sekadar perhiasan, pernikahan, warisan, investasi, sampai menjadi acuan dari status sosial. Hal ini membuat perdagangan emas di Indonesia tidak pernah sepi, terutama dalam bentuk perhiasan. Fenomena ini membuat Ferriyadi Hartadinata yang telah menjadi marketing gold jewelry sejak tahun 1989 hingga 1996 tergerak untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang perhiasan. PT Hartadinata Abadi Jewelry Manufacturer Bandung Persero berdiri pada tahun 1997. Pada awalnya, Ferriyadi Hartadinata hanya membuka outlet yang menjual perhiasan di Jalan Cibaduyut, Bandung dengan nama Toko Mas ACC. Inilah pertama kali Ferriyadi Hartadinata memproduksi perhiasan dan handmade jewelry yang dilakukan dalam skala home industry. Dan dalam waktu 1 tahun, outlet perhiasan itu pun terus berkembang hingga memiliki 7 cabang di Jawa Barat. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1998, banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang perhiasan membatasi produksinya. Namun Ferriyadi Hartadinata melihat hal tersebut sebagai peluang dan mengambil sikap yang berbeda dengan para pesaingnya. Ketika semua membatasi produksi, Ferriyadi Hartadinata justru memperbesar produksi handmade jewelry-nya. Dan setelah 5 tahun berjuang, pada tahun 2003, semua jerih payahnya pun mulai membuahkan hasil. Agar bisnis perhiasannya bisa terus berkembang, PT Hartadinata Abadi terus berinovasi dengan dukungan berbagai mesin produksi canggih yang dibeli dari Jepang, Jerman, dan Italia. Sejak saat itu, PT Hartadinata Abadi semakin berkembang pesat. Bahkan pada tahun 2015, selain memproduksi cincin, liontin, gelang, anting, dan giwang, PT Hartadinata Abadi juga berhasil mengembangkan produksi perhiasan kalung yang inovatif. Visi dari PT Hartadinata Abadi adalah menjadi yang terdepan dalam hal kualitas dan desain, serta pelayanan yang mengutamakan kesempurnaan bagi kebaikan. Sedangkan misi yang diemban adalah, pertama, menjadi perusahaan perhiasan emas terdepan di Indonesia yang menawarkan produk perhiasan berkualitas dengan pelayanan optimal bagi kepuasan para pelanggannya. Kedua, memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui profesionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan. PT Hartadinata Abadi menganut budaya yang mana perusahaan mengembangkan nilai-nilai serta kebiasaan baik bagi pegawai perusahaan dengan etos kerja yang tinggi berlandaskan nilai-nilai inti
Yang pertama, profesionalisme. Kedua, inovasi. Yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Dan keempat, kebersamaan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari PT Harta Dinata Abadi, sehingga semua produk dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dengan standar kualitas yang terjamin oleh perusahaan. Selain itu, perseroan secara aktif terus mengembangkan sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman nilai inovasi yang terus-menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melalui sinergi antar karyawan dan perusahaan, PT Harta Dinata Abadi telah mampu menopang perseroan menjadi salah satu perusahaan jewelry yang terkemuka. Kini, berbagai produk perhiasan dari PT Harta Dinata Abadi telah dipasarkan ke seluruh Indonesia dengan logo mahkota dan huruf HA di tengah yang melambangkan PT Harta Dinata Abadi. PT Harta Dinata Abadi juga memiliki produk berlian atau diamond jewelry yang diperkenalkan dengan brand Claudia Jewelry dan Celine Jewelry yang tersebar di mal-mal terkemuka di Kota Bandung. Untuk memberi kepuasan lebih pada para pelanggannya, PT Harta Dinata Abadi berkomitmen untuk selalu proaktif dalam hal inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, PT Harta Dinata Abadi juga akan selalu merangkul teknologi sebagai bagian dari pengembangan pasar serta inovasi. Seperti penggunaan e-commerce digital marketing, serta aplikasi bisnis agar dapat menjangkau calon konsumen dengan lebih cepat dan menyeluruh. PT Merdeka Chopper Gold Terbuka sebelum berganti nama dulunya adalah bernama PT Merdeka Strasi Jaya yang didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 2012 yang kantor pusatnya berlokasi di The Jovergens, Indonesia, lantai 20 Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said Jakarta 12940 Indonesia. Sedangkan lokasi izin pertambangan anak usaha berada di Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian ruang lingkupnya berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan PT Merdeka ini adalah meliputi bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan usaha utama yang dijalankan PT Merdeka Chopper Gold adalah memproduksi emas, perak, dan mineral ikutan lainnya. Kemudian PT Merdeka Chopper Gold Terbuka ini mulai memasuki pasar saham, yaitu pada tanggal 19 Juni tahun 2015. Kemudian PT Merdeka Chopper Gold Terbuka ini memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 419.650.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp2.000 per saham. Saham-saham tersebut kemudian dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BII pada tanggal 19 Juni tahun 2015. Berikut saya tampilkan kepemilikan saham-saham yang ada di PT Merdeka Chopper Gold Terbuka, di mana kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Mitra Daya Pustika dengan nilai 16,49 atau sebesar 24%. Kemudian yang kedua dimiliki oleh PT Trimitra Karya Jaya dengan nilai 13,69 atau sebesar 20%.
Kemudian yang ketiga dimiliki oleh Indos Mining Limit dengan nilai 9,16 atau sebesar 13%. Kemudian yang keempat dimiliki oleh Maya Miranda Ambarsari dengan nilai 8,86 atau sebesar 13%. Kemudian yang kelima dimiliki oleh Merdeka Mining Partner PT Ltd dengan nilai 6,89 atau sebesar 10%. Kemudian yang keenam dimiliki oleh Garibaldi Thohir dengan nilai 6,82 atau sebesar 10%. Kemudian yang terakhir dimiliki oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi dengan nilai 6,42 atau sebesar 9%. PT Merdeka Copper Gold Terbuka ini adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya. Valuasi saham metode diskon cash flow. Nomor 1 ada estimasi EPS FY. Tahun 2022, perusahaan Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA tahun 2021 Q1-nya -3, Q2-nya 7, Q3 9, dan Q4 9, serta EPS-nya 23. Sedangkan tahun 2022 Q1-nya 49, Q2 18, Q3 -16, Q4 -6, dan EPS 38. Dan perusahaan Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA tahun 2021 Q1-nya 9, Q2 11, Q3 13, Q4 9, dan EPS-nya 42,22. Dan tahun 2022-nya Q1-nya 11, Q2 18, Q3 16, Q4 10, dan EPS-nya 55,05. Yang kedua ada perolehan data dividen, EPS, dan PER. Rumusnya yaitu PER sama dengan price dibagi EPS. Pada perusahaan MDKA di tahun 2012 sampai 2022 DPS-nya 0. Dan price-nya ini tahun 2016 sampai 2019 ini mengalami peningkatan. Lalu mengalami penurunan pada 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 sampai 2022. Dan untuk EPS-nya sendiri tahun 2019 sampai 2021 ini mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Dan untuk PER-nya yaitu terdapat di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan ini mengalami penurunan, penaikan, dan kemudian mengalami penurunan kembali sampai tahun 2022. Sedangkan untuk perusahaan HRTA di perolehan data dividen, EPS, dan PER-nya tahun 2012 sampai 2022 ini terdapat di tahun 2017 sampai 2021 saja, yaitu sempat mengalami peningkatan dari angka 6 sampai dengan di 2021 pada angka 10. Dan price-nya ini pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini mengalami penurunan. Kemudian naik di tahun 2021 senilai 252 dan turun lagi di tahun 2022 senilai 214. Dan EPS-nya pada tahun 2014 sampai 2022 ini sempat mengalami kenaikan sampai tahun 2016, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017, lalu naik lagi di 2018, 2019 sampai dengan tahun 2022. Kemudian untuk PER-nya itu sendiri tahun 2017, sedangkan untuk PER-nya di tahun 2017 sampai tahun 2022 ini mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk nomor 3 yaitu rata-rata DPR dan EPS growth. Rumusnya DPR
sama dengan DPS dibagi EPS. Untuk MDKA tahun 2012 sampai 2022 DPS-nya ini 0 dan EPS-nya ada di tahun 2019 sampai 2022 yaitu 45, 23, 23 dan 38. Sedangkan untuk DPR-nya ini 0. Dan untuk perusahaan HRTA tahun 2012 sampai 2022 terdapat angka di tahun 2017 sampai 2021 yaitu mengalami peningkatan dari 6 sampai 10 untuk DPS-nya. Sedangkan untuk EPS-nya terdapat di tahun 2014 sampai dengan 2022. Dan ini mengalami kenaikan, penurunan, dan mengalami kenaikan lagi sampai tahun 2022. Untuk DPR-nya yaitu terdapat di tahun 2017 sampai dengan 2022. Yaitu 2017 di angka 13,36 sampai dengan 2022 ini di angka 3,89. Kemudian untuk nomor 4, future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun. Untuk perusahaan Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA CAGR-nya 38 dibagi 45 kuadrat 1 dibagi 10 kurang 1 dihasilkan 0,0172842. Dan di sini dari tahun 2023 sampai 2032 EPS-nya 38 sampai 41,98 dan dihasilkan EV EPS-nya yaitu dari 38,38 sampai dengan 41,37. Dan di harta dinata abadi Tbk atau HRTA CAGR 55,05 dibagi 12,61 kuadrat 1 per 10 kurangi 1 dihasilkan 0,15879 dan EPS-nya dari tahun 2023 ini 55,05 sampai 222,72 dan untuk EV EPS-nya mulai dari 63,31 sampai dengan 256,13. Valuasi saham metode diskon cash flow. Nomor 1 ada estimasi EPS FY. Tahun 2022 perusahaan Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA tahun 2021 Q1-nya -3, Q2-nya 7, Q3 9 dan Q4 9 serta EPS-nya 23. Sedangkan tahun 2022 Q1-nya 49, Q2 18, Q3 -16, Q4 -6 dan EPS 38. Dan perusahaan Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA tahun 2021 Q1-nya 9, Q2 11, Q3 13, Q4 9 dan EPS-nya 42,22. Dan tahun 2022-nya Q1-nya 11, Q2 18, Q3 16, Q4 10 dan EPS-nya 55,05. Kemudian ada yang kedua, menghitung future value harga saham yang diketahui rumusnya EV EPS N kali PR low sama dengan EV price N. Untuk emiten MDKA dan HRTA, EV EPS-nya diketahui 38,38 dan 256,13 dan PR low-nya 104,4 dan 13,36. Kemudian diketahui EV price N-nya yaitu 4006,87 untuk MDKA dan 3421,89 untuk HRTA. Kemudian yang ketiga ada menghitung future value total yaitu rumusnya EV sama dengan EV price N tambah dividen N. Emiten untuk MDKA dan HRTA-nya yaitu pada EV price diketahui 4006,87 dan 3421,89.
Kemudian untuk dividennya di MDKA ini 0 dan diketahui EV-nya 4006,87. Untuk dividen HRTA ini 369,979 dan diketahui EV-nya 1.266.29 rupiah,95. Selanjutnya ada valuasi saham metode diskon cash flow yang ketiga. Untuk nomor pertama ada tingkat imbal hasil atau diskonto, diketahui R sama dengan R risk free rate ditambah R risk premium. Di sini diketahui 6,5360% tambah 6,5% sama dengan 0,06536 tambah 0,065 dan diketahui hasilnya 0,13036. Untuk yang kedua yaitu present value atau harga wajar, diketahui PV sama dengan EV per 1 plus RN. Untuk emiten MDKA dan HRTA EV-nya 4.006,87 dan HRTA 1.266.29 rupiah,95. Dan untuk 1 plus RN-nya ini diketahui 1 plus 0,13036 kuadrat 10. Untuk HRTA juga sama. Kemudian diketahui EV-nya, EV per 1 plus RN-nya ini atau present value-nya ini untuk MDKA 1176,62 dan HRTA 371.771 rupiah,56. Dan untuk nomor 3 menganalisis margin of safety atau MOS. Emitennya ada MDKA dan HRTA. Diketahui 1176,62 dikurangi 3000 dikali 100% dibagi 1176,62 diketahui margin of safety-nya itu min 154,96 yang kesimpulan investasinya ini tidak layak untuk diinvestasikan. Sedangkan untuk HRTA yaitu senilai 371.771 rupiah,56 dikurangi 396 dikali 100% dibagi 371.771 rupiah,56 dan diketahui MOS-nya yaitu 99,89 dan kesimpulan investasinya ini layak untuk diinvestasikan. Kesimpulan untuk valuasi saham ini dari data di atas bahwa hasil perhitungan MOS atau margin of safety-nya ini menunjukkan bahwa dari sektor emas yang kelompok kami comparekan yaitu MDKA tidak layak untuk diinvestasikan karena dengan sangat jelas di bawah 30% nilai margin of safety-nya, sedangkan HRTA ini layak untuk diinvestasikan karena di atas dari 30% nilai margin of safety-nya. Jadi kesimpulannya yaitu dari data di atas bahwa hasil perhitungan MOS menunjukkan bahwa dari sektor properti yang kelompok kita compare MDKA tidak ada yang layak untuk diinvestasikan karena dengan sangat jelas di bawah 30% nilai MOS-nya, sedangkan HRTA layak untuk diinvestasikan.